Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Kami awali dengan pertemuan pejabat tinggi perdagangan Amerika Serikat dan Tiongkok yang menjadi sinyal positif hubungan kedua negara. Presiden Joe Biden juga menunjukkan perubahan sikap terhadap ketegangan bilateral yang timbul akibat insiden balon mata-mata Tiongkok di Amerika Serikat. Presiden AS Joe Biden memberikan sinyal jelas tentang hubungan negaranya dengan Tiongkok. This silly balloon that was carrying 2 freight cars worth of spine equipment was flying over the United States, and it got shot down, and everything changed in terms of talking to one another. I think you're going to see that begin to thaw very shortly. Serangkaian pertemuan antara pejabat tinggi AS dan Tiongkok jadi indikasi menghangatnya hubungan kedua negara. Yang terkini, pertemuan antara Menteri Perdagangan AS dan Tiongkok di pembahasan APEC di Detroit, Michigan. Menteri Perdagangan Tiongkok juga bertemu dengan perwakilan dagang AS. To have these channels open, I think is a fundamental component to our strategy towards China, which now is basically a combination and a delicate balance between competition and cooperation. Kedua negara pemegang ekonomi terbesar di dunia ini punya banyak isu yang harus dipecahkan bersama, antara lain terkait perubahan iklim dan perdagangan fentanyl. Ini pula yang bakal dibahas bila Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Biden bisa bertemu di sela KTT APEC selanjutnya di San Francisco pada November mendatang. For Xi Jinping, who feels as if he is one of the founders of APEC, or China is, he really wants to be at that meeting. And having Xi there without Putin will be a big feather in the cap of the Biden administration. Bila Xi menghadiri KTT APEC dan bertemu Biden di selanya, ini akan jadi pertemuan tatap muka kedua bagi dua kepala negara setelah sebelumnya bertemu di KTT G20 di Bali akhir 2022 lalu. Demikian laporan tim VOA. Beralih ke reparasi sepeda gratis yang diadakan bagi warga di kawasan National Landing di Virginia Utara dekat ibu kota Washington DC. Layanan dadakan ini merupakan bagian dari program Bulan Sepeda dan bertujuan untuk menggalakkan pemakaian sepeda sebagai moda transportasi. Berlokasi di trotoar dekat perempatan jalan, bengkel sepeda kaget ini memberikan layanan gratis untuk mereparasi sepeda. Bengkel ini bagian dari program Bulan Sepeda yang diadakan oleh National Landing Business Improvement District, sebuah lembaga kerjasama publik dan swasta untuk mengembangkan kawasan Virginia Utara yang mencakup Crystal City, Pentagon City, dan Potomac Yard. Anyone in the community is welcome to bring their bicycle here for a free tune-up provided by Conti's Bike Shop, a new retailer in our neighborhood at Metropolitan Park. Sejak dibuka pagi hari, para penggowes sudah berdatangan dan antri menunggu sepedanya diperiksa dan direparasi. Because I usually just don't find the time or prioritize getting my bike taken care of, but it's great just to have an event where we can all come and get it taken care of at the same time. For free too is a huge benefit. Bengkel gratis ini hanya melayani perbaikan dan tidak mengganti onderdil sepeda yang rusak dengan yang baru. Selain itu, penggowes bisa bertanya apa saja tentang sepeda kepada mekanik sepeda profesional dari Conti's Bike dan Phoenix Bikes, dua toko dan bengkel sepeda yang berpartisipasi dalam program ini. Kawasan National Landing di Arlington County yang tengah menggeliat ini merupakan pusat bisnis dan pemukiman yang dirancang ramah bagi pengguna sepeda. Sebagai pelaku usaha sepeda, Emily berharap suatu saat sepeda menjadi pilihan utama mode transportasi di kawasan ini. We think biking is an awesome way to get around and love when people can get out on 2 wheels instead of 4. Hari sudah siang, sekitar 200 penggowes mendatangi bengkel gratis ini. Sepeda mereka pun sudah siap untuk digenjot menyusuri berbagai rute sepeda yang ada. Dari Arlington, Virginia, Supriyono, VOA. Kini kita tengok Natania Dianda, warga diaspora Indonesia di Herndon, Virginia, yang suka menggambar sejak kecil, tapi baru jatuh cinta pada seni kaligrafi pada saat pandemi. Lulusan teknologi pangan dari Universitas Purdue di Indiana ini kini merintis bisnis kaligrafi dengan menawarkan jasa menulis dan mengukir di beragam medium untuk berbagai event yang ternyata cukup diminati di Amerika.
Berawal dari mencari hobi baru saat pandemi, Natania Dianda, diaspora Indonesia di Herndon, Virginia, merintis bisnis kaligrafi. Lulusan Universitas Purdue, Indiana, jurusan teknologi pangan ini memang menyukai seni menggambar sejak kecil. Pertama kali aku lihat kaligrafi tuh, aku ngelihatnya tuh bukan nulis, tapi itu lebih ke arah menggambar huruf. Dari aku lihat itu, aku penasaran, kok bisa ya nulisnya secantik itu? Nia, demikian ia biasa disapa, lantas mendalami kaligrafi lebih serius dan mempelajari berbagai jenis kaligrafi yang lebih sulit. Inspirasi untuk memulai bisnis ini pun tumbuh setelah ia melihat kesuksesan pelaku bisnis kaligrafi di Amerika dan Kanada. Mereka biasa hire kita, artis-artis ini tuh untuk perform kaligrafi kita di toko-tokonya mereka. Dan bentuk kaligrafinya itu nggak cuma nulis doang, kita juga bisa mengukir di parfum-parfumnya mereka, di lilin-lilinnya mereka. Jadi semua yang mereka bisa jual itu tuh bisa di personalize gitu ya dengan nama-nama customer-nya mereka. Tambah Nia, jasa ini biasanya dihargai $150 hingga $200 atau sekitar 2 hingga 3 juta rupiah per jam, tergantung pengalaman kaligrafernya. Jasa kaligrafi Nia juga banyak dipakai di berbagai acara seperti pernikahan. At my wedding, Nia put together these beautiful place cards that went on each of our tables so our guests knew where to sit. And she put her calligraphy on these luggage tags for people to take as favors. And it was a big hit. People loved it. It's so beautiful, her work. Yeah, and I told Nia that she was my wedding fairy godmother because she just made everything like beautiful. Dari Herndon, Virginia, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.